Ya, jadi juhud itu apa? Ya, pengetahuan hati akan kehinaan dunia. Lalu akan timbul efek secara batin, dia tidak ada kecenderungan secara zahir, dia akan meninggalkan bersenang-senang dengan dunia. Nah, juhud ada minimal paling dekat ya, level paling rendah juhud itu ya, tidak menjadikan dunia sebagai kendaraan untuk maksiat. Ya, tidak dijadikan dunia sebagai kendaraan untuk maksiat atau meninggalkan taat. Itu derajat yang paling rendah. Jadi kalau sekarang bapak-bapak disodori ya suatu perbuatan ataupun makanan yang haram, terus diajak untuk maksiat, menolak, itu sudah juhud sebenarnya. Ya, paham? Sudah juhud itu. Bos, nah, ulah jujur ting kerja mah korupsi seketika mah naon lah. Nah, menghindari korupsi, menghindari curang dalam timbangan takaran itu sudah juhud. Paham? Sudah juhud. Jujur bekerja itu orang juhud. Jadi kalau sekarang siapa orang juhud? Orang jujur. Orang yang amanah ketika bekerja. Itu orang juhud. Ya. Mau penghasilan sedikit maupun banyak, ketika dia amanah di dalam bekerja, jadi karyawan, jadi pegawai swasta, ya, sebenarnya dia orang juhud. Ya. Orang juhud itu begitu. Maksimalnya juhud itu tidak mengambil dunia kecuali hanya sesuai dengan kebutuhan. Ya, satu sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, kalaupun toh mengambil yang halal tadi, dia akan melihat dulu apakah diridhoi tidak oleh Allah. Ya, nah, juhud begitu. Cirinya sekarang cirinya orang juhud tidak gembira dengan yang ada, tidak sedih ketika tiada. Tidak gembira ketika ada, tidak sedih ketika tiada. Ya. Itu cirinya orang juhud tuh. Yang kedua, ya, mencari dunia tidak memalingkan dari akhirat. Jadi sekalipun bekerja, ketika dengar kumandang adzan zuhur, asar, dihentikan dulu. Ya, dihentikan, tutup dulu, sholat dulu, buka lagi. Itu orang juhud itu. Cirinya juhud gitu. Tidak mengakhir-akhirkan sholat, ya, demi mencari sesuap nasi. Dia tidak mungkin seperti itu. Ya. Nah, Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin mengatakan juhud itu ada dua, ada juhdun makdur, ada juhud yang mampu dilakukan, ada juhdun ghairu makdur. Apa juhud yang makdur, yang mampu dilakukan? Satu, orang yang juhud mampu dilakukan, pertama adalah meninggalkan mencari sesuatu yang tidak ada, tarku tolab. Ya. Jadi yang pertama adalah tarku tolab, tidak suka mencari yang tiada. Jadi kalau sudah hilang udah. Yang kedua, taprikul majmu, memisahkan yang terkumpul. Jadi nggak punya saldo di bank itu. Dapat kelebihan, ya, ditaburkan. Dapat kelebihan, ditaburkan lagi. Ya. Nah, yang ketiga, tidak menghendaki. Tarku irodah, nggak ada keinginan.
nggak ada keinginan untuk mencari yang hilang, nggak ada keinginan untuk menyatukan yang berserakan. Itu juhud menurut Imam Ghazali yang bisa dilakukan oleh manusia. Ada juhud guer makdur. Kalau guer makdur gimana? Burudatul qalbi. Hatinya sejuk, hatinya adem ketika tidak memiliki atau kehilangan. Ketika memiliki, ya, ketika dipisahkan, ketika memisahkan yang tiada, hatinya adem, tenang. Nah, itulah juhud. Ya. Nah, itu. Di antara juhud tadi ada yang ringan, ada yang berat. Yang paling ringan yaitu tadi, ya, tidak mencari yang tiada, ya, memisahkan yang menyatu, kemudian tidak ada keinginan untuk mencari yang tiada, tidak ada keinginan untuk menyatukan yang terpisah. Level yang paling tinggi yaitu hatinya sejuk ketika yang tiada, yang ada tiada, yang menyatu terpisah. Itu burudah. Ya, burudah. Nah, kemudian udah ya, bisa dipahami juhud deh. Indikasinya tadi juhud mah tidak gembira dengan yang ada, tidak sedih dengan yang tiada. Datang tidak membawa senang, pergi tidak meninggalkan sedih. Pergi tidak meninggalkan sedih. Datang sugan kumaha, biasa-biasa we. Ye Pak, anu nyandak tuh, bongan sih ku bapa diantep bae, nyakeun bae. Dalin milik orang. Kalau bukan milik kita mau diapain lagi? Eta menengenahan sugan ku guru, lapor RT, lapor polisi. Ya, cari siapa tuh pencuri sendal jepit saya. Yang satu tibang hiji sendal jepitna hilang. Wah, meni apruk-aprukan neangan. Ya, nggak mungkin. Sekarang 36 makolla ini tidak akan sedikit nilainya apa amalun, suatu amalan, baroja yang muncul itu amal min qalbin jahidin, dari hati orang yang juhud, wala kasuro, dan tidak banyak apa amalun amal, baroja yang muncul amal min qalbin rogibin, dari hati yang cinta, dari hati yang cinta. Makolla amalun, tidak sedikit amal. Jadi amal itu akan menjadi banyak, mengembang. Kalau amal itu timbul dari hati orang yang juhud. Kenapa hati orang yang juhud amalnya sedikit menjadi banyak? Karena orang juhud kan tidak cinta dunia. Oleh karena itu amalnya tidak dijadikan alat untuk mencari dunia. Maka lebih lillah. Ngerti tidak? Ya kan? Orang juhud kan tidak cinta dunia. Berarti tidak cinta harta, tidak cinta puji, sanjung dari manusia. Oleh karena itu orang juhud pasti ikhlas. Nah, oleh karena dia ikhlas, maka amalan yang sedikit menjadi banyak. Tetapi wala kasuro, tidak akan jadi banyak amalan yang muncul dari hati orang yang cinta dunia. Sebab akan menjadikan amalnya itu sebagai barter, tiket untuk mencari kesenangan dunia. Ya, wani piro. Nah, eta tah. Main mah kitu. Hitung-hitungan. Rek naon cenah nguntungkeun mah. Gawe, kerja, ibadah, itu menang surga mah ngapain? Nah, makanya nilainya amalnya sedikit, sekalipun sholat witir 11, sholat duha 8,
Tetapi sholat duha itu dijadikan alat untuk mencari harta, kuasa, tahta, wanita. Nges, una-nauna teman. Ya, paham nggak? Disinilah pentingnya juhud itu. Jadi dampaknya juhud amal yang sedikit bisa menjadi kualitas yang sedikit jadi banyak. Kecil jadi besar. Lihat tadi, walakasuro tuh tidak menjadi banyak. Nilainya, pahalanya, amal seseorang yang hatinya dipenuhi rasa cinta dunia. Ya, Sayyidina Ali karramallahu wajhah berkata, kunu liqabulil amali asyadda ihtimaman minkum lil amal. Jadilah untuk diterima amal lebih kuat kepentingannya dari kalian untuk diamalkan. Kunu liqabul amal, jadilah untuk diterima amal lebih kuat perhatiannya daripada amal itu sendiri. Saya mah amal teh. Jadi gini, semangatkan bukan untuk beramal, kuatkan semangat adalah untuk diterima amal. Jadi jadilah orang yang ambisius untuk diterima amal daripada memperbanyak amal. Paham tak? So, sekarang ya, apa yang dituju? Banyak amal atau banyak diterima? Kang Asid? Kajenting di saeutik diterima, ya Ustaz mah kajenting loba diterima daripada saeutik teu terima. Gitu eta mah. Nanda mau dibanding-banding ayeuna ge lebih baik berusahalah untuk diterima amal daripada memperbanyak amal. Memperbanyak amal itu diterima jangan naon. Lebih baik sekarang sedikit tapi berusaha supaya diterima. Salah satu diterima ikhlas dalam beramal. Ya, paham? Tuh. Fainahu la yakilu amalun matakwa, sebab tidak menjadi sedikit amal yang disertai dengan juhud. Ya, wa kaifa yakilu, bagaimana bisa sedikit amal yang diterima? Ya, enggak akan sedikit jadi besar amal yang diterima. Rakaatani kata Nabi, 2 rakaat yang dilakukan oleh orang juhud yang alim, ya, juhud alim lebih baik daripada ibadah orang ahli ibadah, ya, itu daripada orang yang tidak juhud. Tostah. Jadi makola amalun, tidak akan sedikit amal yang muncul dari hati orang yang juhud, dan tidak akan banyak amalan yang dilakukan oleh orang yang memiliki hati cinta dunia. Ada seorang Sayyid Abu Abdillah Al-Qursi. Ada seseorang mengeluhkan kepada dirinya bahwa dirinya itu banyak beramal tapi tidak merasakan manisnya itu amal. Dijawab oleh Abdullah Al-Qursi, ya, kamu tidak merasakan nikmatnya ibadah? Iya. Kenapa ya? Karena di hatimu ada anak iblis. Buset, langsung aja tuh. Karena di hatimu ada anak iblis sehingga kamu tidak merasakan nikmatnya ibadah. Anak iblis, sah itu anak iblis. Wahia dunya. Anak iblis itu dunia. Ya, dah. Liyakilla, hendaklah 27 sedikit. Mata prohu, apa yang kamu gembira, bihi dengan emak, yakillah maka sedikitlah ma sesuatu tahjanu sedih engkau ahli atas emak. Kita ini ingin sedikit
sedih kan rata-rata gitu. Ginilah rumusnya. Kalau kamu ingin sedikit sedihnya, sedikit meranaknya, sedikitkan senangnya. Dah, enakeun euy. Macana? Kalau kamu ingin sedikit sedihmu, kalau kamu ingin sedikit sedih, maka sedikitlah gembira. Berarti kebalikannya, kalau kamu terlalu banyak gembira, siap-siap akan banyak apa? Sedihnya. Kalau pengen kamu ya susah, kalau kamu pengen susahnya sedikit, maka sedikitkan apa? Senangnya. Sok enak ya contoh. Kalau ada jarum ditusukkan kemana? Ke tubuh. Ya. Rasakan. Yang ditusukkan antara 1 senti dengan 3 senti. Mana yang perih ketika dicabutnya? Yang dalam atau yang dangkal? Tentu yang lamun ayeuna nyolokna saeutik dicabut lagi mau naon? Moanya nyeri, tapi lamun ditojoskeun dicabut lagi naon tah? Nyeri. Harus teh. Maksudnya kumaha? Akan sedikit rasa sedihmu seimbang dengan sedikitnya gembiramu. Jadi kalau kamu banyak gembira bersukacita, siap-siaplah kamu akan banyak menderita. Setting. Tinggal pilih mana, Kang Asit yang nu mana? Abdi mah ya, alim susah, dan alim susah kumaha nyantong senang. Atuh lamun teh mah susah tong loba teuing saeutik hayang teh kitu nya. Lamun hayang saeutik senangnya, nah susahna nya saeutikeun senangna. Seukuran dah gitu tuh. Biasanya sok banyak pendapatan, sok banyak pengeluaran. Makanya cek Nabi, khairul rizki, sebaik-baiknya rizki, mayakpi, yang lebih, yang mencukupi. Wa khairul zikri, sebaik-baiknya zikir adalah zikir hobi. Sebaik-baiknya rizki adalah yang mencukupi, lebih, jangan kurang, tidak. Sebaik-baiknya zikir hobi. Makol lawakapa, sedikit mencukupi lebih baik daripada banyak tapi mengabaikan kepada aturan Allah. Banyak tapi mengabaikan. Jadi gimana? Ya itu tadi. Orang juhud, kenapa orang juhud? Orang itu juhud. Tidak ambisius mencarinya. Karena dia ingin ya sedikit rasa sedihnya. Cobalah kita punya uang 100.000 dikantongin di celana, dengan uang 10 juta dikantongin celana. Celana kiri uang 100.000, celana kanan kantong sebelah kanan 10 juta. Terus uang gembira mana tah? Punya uang mana? Mana yang lebih menggembirakan? Kalau ada orang ngasih uang 100.000 dengan ngasih pasti ya biasanya lebih senang dikasih uang terus hilang uang tersebut. Mana yang lebih menyedihkan? Yang lebih menyedihkan yaitu kehilangan uang 10 juta. Kenapa? Karena tadinya juga yang lebih menyenangkan uang 10 juta. Makanya ketika hilang pun yang lebih menyakitkan kehilangan uang 10 juta. Tapi kalau kehilangan uang 100.000, tenang, timbang 100 masih 10 juta. Gitu kan? Sedikit sedihnya juga. Karena senangnya juga sedikit. Nah jadi sedih dan senang itu seimbang. Kalau senangnya banyak, sedihnya pun demikian. Ya, jadi sedih mah ngamakmum ka senang. Kalau senangmu banyak, maka sedihnya pun banyak. Senangmu sedikit, maka sedihnya pun sedikit. Gitu tos lah. Liyakil mata pro. Ya.
Terus berikutnya at-tayyul haqiqiyyu, melipat yang sebenar-benarnya melipat, antatwiya, engkau melipat, masa patad dunya, jarak dunia, anka darimu. Terus anka hatta taro, hingga engkau melihat al akhirat akhirat, akroba lebih dekat, ilaika kepadamu, minka darimu. Oh, ayo. Toy, apa toy itu? Melipat. Oke. Itu toy ya, ngalipet teh. Sok ayo negara. Ti dieu jarak ka dieu. Ini jaraknya berapa? Ini jaraknya 15 cm. Tuh, 15 cm. Ti dieu ka 15 cm. Tah, dilipet tuh Kang Sit. Set. Jadi we jarakna tina 15 cm teh antara ieu jeung ieu berapa? Teu sa senti acan. Ngasenti. Itu jenenganna naon nu kieu? Toy. Rasa ngalipet atau tidak tuh, ti dia dilipetkan kia, seret tuh, dilipetkan deh, tret tuh, deket kenehnya. Jadi weh tret tidak 15 cm jadi 1 senti, tidak 15 kilo jadi 1 kilo, tina 150 kilo jarakna jadi 1,5 kilo. 150 kilo naik mobil. Ti dia ke mana? Ka Cileunyi. Berapa waktu yang tempuh? 2 jam. Sekarang kalau naik mobil 1,5 kilo berapa? 5 menit. Nu kitu ngaranna toy. Jadi 150 km bisa ditempuh dengan mobil cuma 5 menit. Berapa? Di jarak Cileunyi sama jeung jarak ti dieu ka Galuh. Set. 5 menit sampai. Mekah sama. Naik pesawat 8 jam, manehanana mah cuma 8 menit. Itu namanya toy, melipat bumi. Ada lagi melipat waktu, jarak tempuh. Yang harus ditempuh 10 jam jadi 10 menit. Tadi antaranya Gus Dur nusok itu teh. Berarti mah kecan aya pesa Gus Dur gitu sebelum ada jalan tol antara Jakarta Brebes. Nah dikisahkan oleh santrinya. Gus Dur jam 28 berangkat dari Ciganjur kemana? Ke Brebes. Jam 10 sudah nyampe, padahal can aya jalan tol. Selesai ceramah cenah jam 12. Gus Dur segera pulang nanti jam 3 ada tamu. Sebelum asar ada tamu ke rumah. Coba ti Brebes ke mana? Ka Jakarta Ciganjur. Can aya tol. Berangkat itu 12:30. 2:30 geus nyampe di Ciganjur, barang datang telah asup ke rumah, torjol we tamu ditunggu teh. Tamu lagi wali, orang Aceh. Tah ngalipet gitu teh. Paham nggak yang disebut toy teh? Nah, toy hakiki
toy yang sebenarnya toy adalah melipat dunia, digulung dunia teh sehingga teka tingali, nu katingali naon akhirat. Itulah sebenarnya yang disebut toy. Jadi kalau wali sekarang bisa mentoy, melipat waktu, bisa melipat jarak, teu aneh nu kitu mah, entong dianggap istimewa. Ya, yang istimewa mah ketika orang melipat dunia sehingga dunia itu digulung, dibungkus, teka tingali, yang ada hanya akhirat. Jadi beramal soleh, amal soleh, amal terus akhirat geus teu aya kesempatan waktu untuk beramal dunia. Ya, nah itulah yang disebut dengan toy hakiki. Matak seorang ulama ada yang bernama Ibrahim Abu Yazid Al-Bustami. Abu Yazid Al-Bustami ya mendapatkan kabar, Abu Yazid ada apa? Tuh ada seorang sipulan berjalan di atas air. Ya. Berjalan di atas air. Apa kata siapa? Kata Ibrahim bin Adham. Al-hud a'jabu aneh. Ya, ada orang bisa berjalan di atas air. Bebek oge bisaun. Ada lagi tuh sipulan bisa terbang. Yamsi fil hawa bisa berjalan di atas awan. Itu aneh. Tuh burung juga bisaun. Gitunya. Ada sipulan sekarang dari Indonesia ke Mekah cuma 1 menit. Ya, iblis ge bisaun. Iblis aja bisa. Teu aneh nu kitu mah. Yang aneh gimana? Yang aneh adalah orang yang melip dunia sehingga tidak terlihat dunia itu, yang ada adalah akhirat. Eta hijab dilipat langsung ketemu akhirat. Jadi itulah yang sebenarnya disebut tayyul hakiki. Yang inti nama tayyul hakiki di sini melipat jarak dunia sehingga yang terlihat adalah akhirat. Adalah orang siapa? Orang juhud. Orang juhud gitu. Ngalipat dunia. Jadi soal dunia di kantongan nu aya akhirat. Oleh karena orang juhud itu orang yang ikhlas dalam ibadahnya. Lanjut. Itunya yang disebut toy teh, toy hakiki teh. Jadi melipat dunia sehingga tidak nampak itu si dunia karena digulung, dilipat. Yang nampak adalah akhirat belaka. Kemudian al-ata itu pemberian minal khalqi dari makhluk, khirmanun adalah penghalang. Wal man'u itu mencegah minallahi ihsanun. Sok. Awas. Al-ato minal khalqi, pemberian dari makhluk itu sebenarnya mah khirman, terhalang. Kalau kita diberi oleh makhluk, kita akan mencintai makhluk, terus diperbudak oleh makhluk. Terus bagaimana wal ma'lum tidak diberi oleh Allah, justru ketika tidak diberi oleh Allah itu pertanda Allah akan berbuat baik sama kita. Ulah dikira eta, awas. Jadi Allah tidak memberi itu satu bentuk kebaikan dari Allah. Apa kebaikannya? Kalau kamu minta tidak diberi sekali, 2 kali, terus 10 kali, 11 kali, sekian puluh kali, terus ngagalek cek orang Sunda mah nempel terus merengek ke Allah Gusti teh nyungkeun atuh Gusti. Tak eta teh sebenarnya tidak diberi teh ihsan ti Allah ka manehna. Sebab kalau diberi nanti dia tidak ingat lagi kepada Allah. Makanya ketika diberi oleh makhluk itu sebenarnya kamu itu sedang diapakan oleh Allah, sedang dijauhkan oleh Allah. Sehingga tidak bisa menyaksikan Allah. Beda dengan orang yang apa? Tidak diberi oleh Allah, terus
tidak putus asa hingga dia terus meminta kepada Allah. Itu yang disebut dengan ihsan teh. Ya, coba kalau nggak diberi oleh Allah, ya Allah, udah 10 tahun nih ngadoa eta teu dibere. Nyebut Allah terus tuh, sebut Allah terus. Tapi ketika si B minta langsung dibere ku Allah, sudah sampai segitu dia nggak ingat lagi sama Allah. Ya, paham? Jadi ingat, kalau kita meminta-minta kepada makhluk sekalipun dikasih itu sebenarnya khirman, terhalang, nggak dikasih. Ya, kalau diberi oleh makhluk, kenapa nggak dikasih? Karena dia tidak jadi pengemis peminta Allah. Begitu. Sementara kalau apa? Kalau dicegah wal man'u minallah, sedangkan tidak diberi oleh Allah, justru ihsan. Apa ihsannya? Ketika orang meminta tidak diberi oleh Allah, sekali dua kali merengek terus ya kau. Merengek kan, minta ke Allah. Justru dibalik minta kepada Allah itu adalah bukti kebaikan Allah kepadanya supaya tetap dia bermesraan dengan Allah. Ya. Loh. Ya. Taz'al bainaka, udah ya. Nah gitulah. Ya, saya pernah dulu mendapatkan SMS ini dari seseorang ketika tidak mendapatkan di WA ini. Ya, al-man'u al-ata minal makhluk nal khalqi hirmanun wal man'u non. Kata sekadari. Ya, diberi oleh makhluk sebenarnya adalah tidak diberi. Tidak diberi oleh Allah sebenarnya adalah diberi. Jadi kalau Anda sekarang sudah lama berdoa belum diberi oleh Allah, sebenarnya Anda diberi. Apa diberinya? Doa itu. Doa kedua, ketiga, sampai doa yang ke-1.000.000 kali itu pemberian Allah. Orang lain mah malu, nggak mampu, nggak mampu karena tidak ada, ya. Awas tuh. Itu diberi. Nah, bisa dipahami. Jadi itulah al-man'u minallah ihsanun. Tidak diberi oleh Allah itu bukti kebaikan Allah karena Allah kekasihmu. Setiap apa yang dilakukan oleh orang yang dikasihi pasti orang itu tidak akan rugi. Ketika tidak beri Allah itu lain rugi, untung. Karena bisa berdoa terus-terusan kepada Allah, minta kepada Allah, dan Allah senang kalau ada makhluk seperti itu. Ya. Lanjut. Al-aqwan itu makhluk. Zohirnya akwan. Ghirrotun adalah menipu. Wabatinuha, batinnya itu makhluk, ibrotun, cermin. Mengambil pelajaran. Pan nafsu, maka itu nafsu. Anduru, melihat nafsu, ila dohiri girrotiha, akan bagian luar puannya. Wal kolbu itu hati, yang dulu melihat apa hati, la batini ibariha, batinnya ungkapannya, atau wal kolbu yang dulu melihat kolbu ila batini brotiha. Nah, dunia, akwan de dunia. Apa sih yang disebut akwan? Yang dimaksud akwan ini setiap yang mungkin. Setiap yang mungkin si nafsu punya jatah. Atau yang disebut gini, yang disebut akwan teh sesuatu yang bisa ya mengakibatkan si nafsu dapat jatah.
itu yang disebut dengan akwan. Ya. Nah, akwan ini secara zahir ya begitu mempesona. Zahir nama. Tapi batinnya qabihatul batin. Seperti kamu pergi ke tempat kuburan ya. Ra'iqatul zahir. Qabihatul batin. Luar nama sangat menggiurkan, dalamnya apa? Buruk. Coba tuh ke San Diego Hill. Ada kuburan Cina yang harganya 1,5 M. Luarnya gimana? Zahir ya, menakjubkan nggak? Menakjubkan. Pas dilihat dalamnya, singornya bangkai saja, busuk. Nah, itulah ya dunia. Di dunia ini, makhluk ini secara zahir apa itu? Ghirrah. Ghirrah itu menakjubkan. Nah, ini bagi siapa? Bagi orang yang akan disungkun oleh Allah. Orang taat, banyak maksiat, tapi dunianya tambah luas. Itulah orang istidraj namanya. Nah, bagi orang yang istidraj, maka si alam itu zohirnya beda dengan batinnya. Kalau zohir ghirrah, menipu. Kalau batin ya justru jadi pelajaran. Di dunia itu kalau dilihat dari segi zohirnya merupakan sesuatu ghirrah. Ghirrah itu apa? Artinya ya, bisa membuat orang tertipu. Tapi secara batinnya oleh ahli basiroh yang punya hati, justru dunia itu jadi pelajaran. Ya, tinggal beda sudut pandangnya. Jadi al-aqwan zohiruha ghirrah, kuburan Cina teh secara zohir luar nama sangat menakjubkan, sangat mengagumkan. Tetapi batinuha kalau dikupas dalamnya ternyata bangkai-bangkai yang busuk menakutkan. Itulah dunia seperti itu. Makanya kalau orang yang selalu melihat zohir, dia akan apa? Mengejarnya. Karena apa? Lihat luarnya bagus. Tapi kalau orang ahlul batin, yaitu ahlul basiroh yang matanya tajam, dia tidak melihat fisik tapi melihat di balik itu. Ya, beda nggak? Beda. Undangannya beda tuh. Jadi kalau orang yang apa tadi? Orang yang tertipu dengan bagian zahirnya, dia tidak akan memberi dampak yang baik sedikit pun. Beda dengan batinnya. Pan nafsu, kalau batinnya mah dilihat ya, kalau diperhatikan broh dunia penuh dengan apa? Penuh dengan termin, penuh dengan ya itu pelajaran. Seperti budak, anak-anak lebih senang bungkusnya. Coba kira coklat dibeli diolah, si coklat Cadbury terus dikemas dengan kemasan yang lucu-lucu. Anak-anak tuh tergiur karena melihat bungkusnya, pada coklatnya pahit kianya coklatnya. Nah, makanya ya beda pandangan orang yang istidraj disungkun oleh Allah dengan orang yang diberi anugerah, sebenarnya anugerah gitu. Ya. Namun orang maksiat, tukang maksiat, kerjaan sehari sampai 3 kali judi, jinah, mabok. Nah, hati-hati ketika dia mendapatkan melihat kepada makhluk, dia akan terpesona. Makanya berusaha untuk mencarinya. Tapi kalau orang yang batin melihat batinnya dunia, ketika ditelaah, didalami itu batinnya dunia, ternyata apa? Itunya isinya teh pelajaran, isinya itu adalah apa ya, sesuatu yang jadi pelajaran gitu ya. Jadi wal qalbu, orang yang punya hati akan melihat kepada bagian batinnya perkara ya, batinnya.
Lanjut. Idza aradta jika menghendaki engkau ayyakuna terbukti laka bagimu apa izun ya. Ya, enggak. Tos in aronta jika engkau menghendaki ayyakuna terbuktilah bagimu izun kemuliaan layapna yang tidak binasa pala tasta'izan jangan kau mencari kemuliaan biizin yapna dengan kemuliaan yang tiada. Lihat ya, kalau kamu ingin memiliki sesuatu kemuliaan yang tidak akan henti, tidak akan musnah selamanya, gampang. Janganlah kamu mencari kemuliaan itu dengan kemuliaan yang binasa. Mana kemuliaan yang tidak akan binasa? Akhirat. Jadi kalau kamu ingin memiliki kemuliaan yang tidak akan binasa, yang tidak akan penghancur, yaitu kemuliaan di akhirat nanti, maka kamu jangan mencari kemuliaan dengan yang tidak abadi. Mana? Dunia. Dunia mana tidak abadi ya tuh. Leres deh. Sok ayeuna. Ya. Di PNS ada waktunya, usia 58 pensiun. Tentara, polisi sama, kurang lebih 55-58 pensiun. Ya, itu yang disebut dengan apa? Ijun yapna, kemuliaan yang binasa. Nah, kalau kamu ingin mencari kemuliaan yang abadi, jangan mencari dari kemuliaan yang binasa. Ya, gitu. Ini ada satu kisah nih. Ada seorang laki-laki, anna rajulan amar bil ma'ruf, ada seorang laki-laki melaksanakan amar ma'ruf nahyil munkar. Ya. Nah, terus seorang laki-laki yang amar ma'ruf nahyil munkar itu menasehati Raja Harun ar-Rasyid. Marah tuh Harun ar-Rasyid. Sia tidak tahu diri nganasihatan ke aing. Pan aing teh raja goblok gitunya. Nah, wakadat lahu baglatun sayatil khuluq. Si laki-laki itu punya keledai yang buruk perilakunya. Cek raja itu teh, irbitu, ikat saja itu domba. Ya, maha taktuluhu birumiha. Irbitu, ikat orang itu. Ya, Papa Alu Zarika, diikatlah laki-laki tadi yang amar ma'ruf kepada siapa? Kepada Harun ar-Rasyid. Barang diikat kumalam tadurrohu, dia tidak bisa mendapatkan bahaya sekalipun. Jadi ketika diikat sekuat tenaga ternyata bisa lepas. Tangkap lagi ya, laki-laki itu setelah ditangkap gimana ini? Ya, bawa ke atas loteng. Setelah itu gimana? Lemparkan.
Papalu zalika. Ya. Tuh. Tiba-tiba si laki-laki tadi anu dikurung di penjara itu terlihat di mana? Di kebun. Kamu kan saya penjara, tapi kok bisa ada di kebun ya? Oh begini. Ya gimana lagi? Wah saya dilaporkan ke Harun Rasul, dilaporkan kepada Rasul, ditanya, diintegrasi. Kamu ini tadi saya kurung, kok bisa di luar? Siapa yang mengeluarkan kamu? Dijawablah laki-laki itu, yang mengeluarkan aku adalah zat yang minta pertolongan kepadaku. Ya, man akhrajaka, siapa mengeluarkanmu? Yang mengeluarkanku, yang memasukkan aku. Siapa yang memasukkan aku ke kebun? Siapa yang memasukkan kamu ke kebun? Ya, yang mengeluarkan aku dari rumah. Oh, iya bulit-bulitnya. Siapa yang mengeluarkan kamu dari rumah? Yang memasukkan aku ke taman. Siapa yang memasukkan tamu ke taman? Yang mengeluarkan aku dari rumah. Siapa tuh? Allah. Wah, barang mendengar kalimat Allah langsung Harun Ar-Rasyid cari kuda yang bagus, naikkan dia ke atas apa? Ke atas kuda yang bagus. Suruh keliling kota. Ya. Itu. Suruh keliling kota, kemudian sambil diiklankan bahwa Harun Ar-Rasyid tadinya ingin menghinakan orang ini, ternyata Allah ingin memuliakannya, maka dia tidak akan jadi hina. Itu. Dihinakan kok aing jadi mulia terus ieu jelema teh kunaon? Ya ternyata kok Allah dimuliakan. Jadi kata Harun Rasyid, ya, umumkan ini orang akan dihinakan tetapi tidak bisa karena dimuliakan oleh Allah. Jadi kalau ingin cari kemuliaan, kemuliaan dari sumbernya dari Allah. Lamun rek neang kemuliaan dari jelema mah moal bisa. Ya. Selamanya, boro-boro selama saminggu oge. Isu pageto akan musnah. Maka hal yang sifatnya akan musnah jangan dicari.